Halo, perkenalkan nama saya Kansa Desyanti Paiki dengan NIM 200707010. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mind map dari leukemia limfoblastik akut. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu definisi dari leukemia. Nah, leukemia sendiri adalah penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tepi. Ini disebut dengan sel blast yang secara berlebihan dan dapat menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal sehingga mengakibatkan fungsinya terganggu. Nah, leukemia sendiri dibagi menjadi dua, ada akut dan kronik. Akut dibagi menjadi beberapa, ada LLA yang kita bahas yaitu leukemia limfoblastik akut dan ada LNLA atau leukemia non limfoblastik akut, disebut juga LMA, dan ada juga leukemia kronis yang disebut LMK atau leukemia myoblastik kronik. Nah, untuk etiologi dari LLA sendiri terbagi menjadi dua, yaitu terdapat penyebab multifaktoral dan yang kedua adalah akibat dari infeksi. Nah, untuk klasifikasi LLA sendiri terbagi menjadi tiga, yang terjadi menjadi dua, yaitu menurut FAB atau French American British. Ini terbagi menjadi tiga subtipe, yaitu L1, L2, dan L3. Ini dibedakan berdasarkan dengan ukuran selnya, sitoplasma, nukleusnya, dan basofilianya. Untuk yang kedua, menurut WHO terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah leukemia limfoblastik B. Ini terbagi menjadi dua subtipe, ada leukemia limfoblastik akut B dengan kelainan genetik yang berulang dan leukemia limfoblastik B yang tidak ditentukan. Nah, yang pembagian menurut WHO yang kedua adalah leukemia limfoblastik T. Nah, selanjutnya mari kita bahas terkait dengan patofisiologi dari LLA. Nah, LLA ini disebabkan oleh adanya kombinasi kelainan genetik. Nah, pada LLA ini terjadi akibat mutasi spesifik dengan progresi yang cepat. Untuk patofisiologi LLA disebabkan karena tadi kombinasi kelainan genetik yang terjadi di prekursor sel limfoid yang imatur atau prekursor sel B dan sel T atau sel T. Ini menyebabkan sel-sel prekursor atau sel yang disebut sel blast tersebut menumpuk di sumsum tulang yang dapat menyebabkan beberapa hal. Pertama, akibat multifaktoral, ini dapat menyebabkan penurunan berat badan, malaise, demam, dan keringat malam, serta dapat menyebabkan perluasan sumsum sehingga menyebabkan terjadinya penekanan yang menyebabkan nyeri pada tulang. Nah, karena adanya penumpukan sel blast pada sumsum tulang tadi, maka ini juga dapat menyebabkan adanya pergantian prekursor sel darah lainnya, contohnya eritrosit, yang dapat uh, menyebabkan pasien mengalami pansitopenia. Ini ditandai dengan penurunan neutrofil, menyebabkan pasien mudah terinfeksi, lalu penurunan RBC atau ini mengakibatkan anemia, ditandai dengan gejala kelelahan, sesak nafas, dan pucat, serta adanya penurunan trombosit. Ini menyebabkan pasien mudah memar dan mengalami PTQ. Nah, selanjutnya penumpukan sel blast tersebut ini akan masuk ke dalam aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan sel blast tersebut membelah dan menumpuk di beberapa organ sehingga bisa terjadi splenomegali, hepatomegali, dan limfadenopati. Selain itu juga terjadi hasil pendeteksian yang salah karena sel blastnya disalah artikan sebagai sel darah putih yang menyebabkan pada pemeriksaan darah pasien diidentifikasi sebagai leukositosis. Nah, akibat sel blast yang masuk ke aliran darah ini, dia akan terakumulasi di sana dan menyebabkan terjadi tingginya risiko sel darah untuk lisis dan mengakibatkan pelepasan isi intraseluler ke plasma yang dapat menyebabkan adanya hiperuresemia. Contohnya bisa terjadi sindrom lisis tumor, gagal ginjal akut, dan gout. Bisa juga terjadi hiperkalemia dan peningkatan LDH. Itu untuk patofisiologi LLA. Nah, bagaimana dengan penegakan diagnosis? Untuk penegakan diagnosis, ini ditegakkan dengan adanya anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Baik, untuk anamnesis,
Di sini untuk kita ketahui bagaimana ini pas kita diagnosis sebagai leukemia, ada beberapa hal yang perlu diketahui atau didapatkan dalam anamnesis, yaitu pertama, pucat, demam tanpa sebab yang jelas, yaitu dan perdarahan kulit, nyeri tulang, lesu dan berat badan turun. Untuk pemeriksaan fisik, dapat ditemukan pucat, epistaktis atau peteki atau ekimosis, lalu ada pembesaran kelenjar getah bening, hepatomegali dan splenomegali. Untuk pemeriksaan penunjang di sini terbagi atas 3. Ini tergantung pemeriksaan penunjang yang dilakukan tergantung dengan kondisi di mana pasien tersebut dibawa, apakah di puskesmas atau rumah sakit tipe C dan tipe B ataupun dengan rumah sakit tipe A. Untuk puskesmas sendiri, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan darah rutin dan hitung jenis. Di sini bisa dilihat ada anemia, trombositopenia, dan leukisitosis yang lebih dari 100.000 per liter, atau bisa juga leukositopenia. Nah, yang kedua adalah dilakukan apusan darah tepi untuk melihat apakah ada sel blast. Nah, untuk rumah sakit tipe C dan B sama dengan yang tadi di puskesmas, tetapi ditambah dengan fototoraks AP dan lateral, lalu aspirasi sumsum tulang, fungsi lumbal, sitokimia sumsum tulang. Untuk rumah sakit tipe A juga sama seperti kedua hal yang di samping, tetapi ditambahkan dengan pemeriksaan immunophenotyping dan sitogenik. Nah, ini adalah gambaran klasifikasi untuk LLA atau mohon maaf klasifikasi leukemia akut berdasarkan morfologinya. Sebelum itu kita ketahui dulu untuk klasifikasi LLA sendiri itu terbagi 3. Ada yang pertama berdasarkan morfologi limfoblas berdasarkan kriteria dari FAB. Lalu yang kedua berdasarkan immunophenotyping. Yang ketiga berdasarkan sitogenetik. Nah, untuk klasifikasi leukemia berdasarkan morfologinya di sini pada gambar ada 3. Pada gambar A adalah LLA L1 atau small monoformic, yang B adalah large dengan heterogenus, yang ke L3 adalah tipe sel Burkitt. Next. Baik, itu untuk penegakan diagnosis. Nah, untuk diagnosis banding daripada leukemia limfoblastik akut sendiri ada terbagi 5. Yang pertama, idiopatik trombositopenia purpura. Yang kedua ada neutropenia. Yang ketiga, mononukleosis. Yang keempat, infeksi limfadenopati. Dan yang kelima, ada artritis. Bagaimana dengan tata laksana yang dapat diberikan? Baik, tata laksana yang diberikan itu ada 2. Pertama kemoterapi, yang kedua adalah penanganan suportif. Nah, penanganan suportif ini tergantung dari kondisi pasien. Ini pertama bisa pemberian transfusi komponen darah yang diperlukan sesuai dengan indikasi. Yang kedua pemberian komponen untuk meningkatkan kadar leukosit. Yang ketiga pemberian nutrisi yang baik dan memadai. Yang keempat, pemberian antibiotik, anti jamur, dan antivirus bila diperlukan. Yang kelima, pendekatan psikososial. Ini dapat dilakukan sebagai edukasi atau bagian non-farmakologinya. Yang selanjutnya, perawatan di ruang yang bersih. Yang terakhir adalah pembersihan oral anal atau mulut dan anus. Nah, untuk tata laksana sendiri di sini saya paparkan karena menurut kompetensi dokter, dokter hanya dapat menegakkan diagnosis, selanjutnya dapat dirujuk kepada dokter spesialis untuk penata laksanaan lebih lanjut lagi. Nah, yang terakhir adalah komplikasi. Komplikasi dari leukemia limfoblastik akut ini terbagi 7. Pertama ada pendarahan, yang kedua mudah terkena infeksi, yang ketiga efek samping dari obat-obatan yang digunakan, yang keempat hepatomegali, yang kelima splenomegali, yang keenam limfadenopati, dan ketujuh dapat terjadi infertilitas. Baik, sekian dari mind map untuk leukemia limfoblastik akut yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Terima kasih.